Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamin nasil yawmin la raiba finna Allah ala kulli sayin qadir. Ma khalqukum wa la ba'sukum illa ka nafsi wahida inna Allaha sami'un basir. Asyhadu an la ilaha illallah basirun nadir wa sirazul munir al-mab'usu bi asasil haqq wa usuli imani wal khudu'i lil maliki dayyan sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'ina lahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili taubi sadidil iqab zi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua yang hari ini hadir, yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak akan mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para orang tua kita semua yang hari ini hadir, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Beberapa bulan yang lalu kita telah membahas tentang ahkamul syar'i ala talqin. Kita telah membahas tentang hukum syar'i tentang talqin. Dan hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan kita. Kita akan berbicara tentang perjalanan ruh manusia menuju alam barzah. Pembahasan ini diambil dari dua buah kitab. Banyaknya, jarangnya guru-guru kita membahas pembahasan ini disebabkan karena memang maroji atau pendalaman dari kitab-kitab para ulama memang tidak banyak dibahas. Ada dua buah kitab yang membahas tentang pembahasan ini. Yang pertama adalah kitab Jauhar Al-Mauhub, Permata yang Indah, karya besar Syekh Ali Abdurrahman Kalantani, sebuah kitab klasik karangan 1816 dari seorang ulama besar dari Kalimantan. Yang kedua adalah kitab Rah, karya besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini tidak mudah dibaca dan dipahami oleh orang-orang awam karena berisi pendapat para alim ulama di tengah kita semua. Itu sebabnya dua kitab ini akan menjadi rujukan kita berbicara tentang ruh. Karena berbicara tentang ruh harus ada bingkainya. Karena kalau seandainya tidak ada bingkainya, maka akan banyak orang yang terjadi penyimpangan di tengah kita semua ketika berbicara tentang ruh. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan yang tegas terhadap pembahasan tentang ruh. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Jika mereka berbicara tentang ruh, jika mereka bertanya tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Maka katakanlah bahwa sesungguhnya roh itu milik Allah. Maka kata Ibnu Katsir menafsirkan dari kemudian firman ini, maka sesungguhnya roh itu hanya milik Allah secara qat'i, secara mutlak. Maka tidak ada satupun manusia yang bisa memanggil ruh. Kalau ada manusia yang bisa memanggil ruh, apa kata Imam Malik dalam kitab Uqubat? Sesungguhnya kalau ada orang yang mengaku saya bisa memanggil ruh ibumu, saya bisa memanggil ruh ayahmu, saya bisa memanggil ruh si fulan bin fulan, saya bisa memanggil ruh fulana binti fulan, maka sesungguhnya dia, kata Imam Malik, akbarul kazibin, pendusta yang sangat besar. Jadi hati-hati. Kalau ada yang mampu mengaku memanggil ruh, maka sesungguhnya dia adalah pendusta yang sangat besar. Kedustaan aja sudah dosa yang sangat besar. Apalagi kalau dia mengaku memanggil ruh, maka dia dosanya berlipat-lipat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan batasannya kepada kita semua tentang ruh. Kita baru batas bingkainya dahulu. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalil. Terima kasih. Kalau seandainya nanti kita berbicara tentang ruh, maka sesungguhnya cuma sedikit pengetahuan kita. Nah, sedikit pengetahuan itulah yang kemudian ditulis oleh para ulama dan dijadikan rujukan buat kita semua. Karena kalau berbicara tentang ruh, terima kasih. Kalau berbicara tentang ruh dan menggunakan akal pikiran kita, maka yang terjadi adalah kita akan berpikir ada yang namanya ruh gentayangan di tengah kita semua. Mampir di pohon beringin itu ada ruh. Padahal bisa jadi itu adalah jin. Karena ruh itu dibawa genggaman Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali ketika ditanya, "Ya Syekh, apakah memang tidak ada ruh yang gentayangan?" Kata Imam Ghazali sebagai hujatul Islam. Saking pinternya dia. Ketika ditanya tentang ruh, apakah ada ruh yang gentayangan? Kata Imam Ghazali, ada ruh yang gentayangan. Yujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ruhnya ditaruh di tembolok burung. Dan dia kemudian terbang mengelilingi dunia, mendatangi orang-orang yang kemudian beramalan sama dengan dirinya dan kemudian nanti ikut terbang bersama dengan dirinya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau seandainya ada pemakaman diikuti oleh seekor burung kecil, warnanya hijau, dan mengikuti pemakaman tersebut, maka sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan yujahiduna fi sabilillah. Insyaallah. Jadi kita ngelihat, kalau seandainya ada yang meninggal dunia diikuti oleh seekor burung, itu ruh gentayangan. Ruh fil lugatul arabiyah, secara bahasa ruh itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah ar-riyah, artinya angin. Ruh itu artinya angin. Yang namanya angin bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Betul? Yang namanya ruh bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Karena seperti angin, kita bisa merasakan kemudian kehadiran ruh, tapi kemudian kita tidak bisa melihatnya. Ketika Imam Ghazali ditanya, "Ya Syekh, apakah ruh tidak bisa dilihat?" Jawabannya beda lagi. Kata Imam Ghazali, bisa ruh dilihat. Masya Allah. Kata Imam Ghazali mengutip sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, "Wa inna ruhi junudun mujannada." Sesungguhnya ruh kalau seandainya sudah meninggal dunia, summa sawahu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruh itu sebelum kemudian dimasukkan ke dalam jasad manusia, berkumpul dulu semuanya. Tidak ada antara baik dan buruknya. Tapi ketika dia telah meninggal dunia, maka nanti ruh yang baik akan berbaris dengan ruh yang baik. Dan ruh yang buruk akan berbaris dengan ruh yang buruk. Bergantung amalannya ketika di dunia. Maka kata Imam Ghazali, sesungguhnya ruh itu bisa dilihat dan dirasakan pada orang-orang yang alamatul maut, telah datang kematian pada dirinya, maka sesungguhnya dia bisa melihat ruh yang datang pada dirinya. Apakah dirinya orang baik atau orang buruk. Makanya Pak, terkadang kita melihat ada orang yang mau meninggal dunia ngomong, "Itu siapa?" Pernah lihat? Iya, kalau Bapak pernah lihat, Bapak mau mati. Yang pernah ngelihat ruh, sesungguhnya dia mendekati kematiannya. Dia akan lihat, itu siapa? Tinggi, besar, bajunya putih semua, itu siapa? Dia sedang ngelihat ruh, Pak. Ruh yang akan menjemputnya. Kalau yang datangnya baik, wajahnya putih, pakaiannya serba putih, dan menjemputnya dengan kemudian penuh kebaikan, wajahnya tidak menyeramkan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau seandainya kemudian kita ngelihat, itu siapa? Hitam, serem, itu siapa? Sesungguhnya dia sedang dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan sul khatimah. Makanya kata Imam Bukhari, ar-ru'ya hasana min ridali salih wal hulluma minasyaitan. Ingatlah, nanti ada orang yang mau meninggal dunia, bahkan memejamkan mata saja dia tidak mau. Bahkan nanti ada, tapi juga sebaliknya, ada orang yang mau meninggal dunia, dia maunya hanya memejamkan matanya. Kenapa demikian?
Kata Imam Bukhari, ar-ru'ya hasanah min rizali salih. Orang yang mau meninggal dunia itu didatengin ruh yang baik atau ruh yang buruk. Makanya Pak, ada orang yang mau meninggal dunia nggak mau tidur-tidur. Matanya terbelalak. Udah dikasih kemudian minum obat penidur. Dikasih esilgan, dia tidak tidur. Minum antimo 3, kagak tidur. Dia kagak tidur-tidur. Pak, ketika ditanya, Abi, tidur Abi, merem Umi merem. Lantas dia menjawab, Abi nggak mau tidur, Umi nggak mau tidur. Karena kalau Abi memejamkan mata, kalau Umi memejamkan mata, Umi didatengin makhluk-makhluk seram. Wal huluma minasyaitan. Maka dia nanti akan menyerupai makhluk-makhluk seperti setan. Hati-hati Pak. Kalau itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kemarin kita telah membahas talqin. Bantu dan tolong dia dengan talqin. Ar-ru'ya hasanah min rizali salih. Tetapi nanti ada orang yang matanya gak mau dibuka. Abi, buka matanya. Umi, buka matanya. Tapi lantas dia berkata, Abi gak mau buka mata. Umi gak mau buka mata. Karena kalau Abi buka mata, kalau Umi buka mata, Abi gak bisa lagi kemudian ketemu dengan ayahmu. Ketemu dengan kakek nenekmu maksudnya Pak. Ketemu dengan kakek dan nenekmu. Abi ngelihat wajah ayah Abi. Saya ngelihat wajah Umi. Masya Allah. Makanya Pak, ada orang yang mau meninggal dunia didatengin siapa? Ayah, ibunya. Sini nah, sini. Ketika almarhum ayah saya mau meninggal dunia dalam usia 85 tahun begitu Pak. Disuruh buka mata nggak mau. Buka Abi, buka. Enggak Bang, nggak mau. Saya ngelihat kakek kamu manggil-manggil. Kita nanti akan ngelewatin dan melewati itu semua. Itu sebabnya kenapa kita harus jadi orang baik Pak. Kenapa kita harus datang ke masjid. Kenapa kita harus datang ke majelis ilmu. Kenapa kita harus berzikir. Karena nanti makanya para ulama berkata an-nidam salah satu asya'u. Penyesalan itu baru datang pada 3 hal. Bigorgir malam, bigorgir goroh. Kalau ruh kita sudah ditenggorokan, baru kemudian kita nyesal dengan amalia kita. Baru nanti kita nyesal. Penyesalan kedua datang pada saat nanti kita kemudian ditimbang, ternyata amalan keburukan kita lebih besar daripada amalan kebaikan. Makanya sampai dalam kitab Duratun Nasihin, Syekh Utsman bin Hasan, nanti ada orang yang kemudian akan, ketika orang ditimbang di yaumul hisab, ditimbang pahalanya di sebelah kiri kebaikannya, sebelah kanan kebaikannya, keburukannya sebelah kiri. Tiba-tiba keburukannya melampaui Pak daripada kebaikannya. Lebih besar. Menangislah dia. Nazarul ainul ma. Ya Allah, selama ini saya sudah sujud, selama ini saya sudah salat, tapi kenapa kemudian keburukan saya lebih banyak? Ternyata kata Allah, engkau baru sadar, engkau baru tobat di penghujung usiamu. Banyak nggak yang begitu? Udah 60 baru taubat. Mending Pak. 50 baru sadar, baru dia nginjek ke masjid. Baru. Apa kata Syekh Utsman? Ternyata amalannya kagak cukup dengan keburukan yang telah dia lakukan bertahun-tahun. Menangislah dia. Tapi tiba-tiba kemudian datang seseorang, menuliskan di atas sebuah suhuf, sebuah lembaran, ditulis kemudian, lantas ditaruh di sebelah kanan. Tiba-tiba itu timbangannya, kebaikannya naik, melampaui keburukannya, bahkan terus melampauinya. Nazarul ainul ma. Menangislah dia, lantas bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa itu? Bagaimana mungkin kebaikan saya kemudian bisa sampai kemudian melampaui keburukan saya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itulah kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di penghujung usiamu engkau memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah yang dulu lisanmu nggak pernah baca salawat.
Itu sebabnya Pak, Imam Ghazali ketika ditanya, yang namanya ruh itu seperti angin, kita bisa rasakan. Tapi kalau orang yang mau meninggal dunia bisa melihat ruhnya, tapi akan datang masanya kita bisa ngerasain, dan akan datang masanya kita bisa melihat ruh meskipun kita tidak bisa melihatnya. Kapan itu terjadi? Apa kata Imam Ghazali? Saat antum mahalul qiyam, saat antum membaca salawat kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba antum nazarul ainul ma, bercucuran air mata. Kenapa antum kemudian bercucuran air mata? Padahal selama ini nggak pernah menangis dalam doa, selama ini kemudian antum nggak pernah menangis dalam dosa-dosa, tapi saat antum mahalul qiyam, saat antum membaca salawat, itu bercucuran air mata, karena sesungguhnya ada perasaan yang tersambung dengan Rasulullah. Antum merasakan kehadiran Rasulullah SAW, tapi kemudian seolah-olah kemudian kita seperti tidak merasakannya. Tapi sesungguhnya Rasulullah SAW saat itu hadir, menyentuh hatimu, dan kemudian kau menangis karenanya. Hanya Pak, kalau kita lagi mahalul qiyam, kalau kita lagi nangis, sesungguhnya dia sedang disentuh hatinya. Aziba rabbuka minas saba laisa lahu sabwah. Banyak orang yang lagi mahalul qiyam nangis? Banyak Pak. Tapi banyak yang kemudian sambil ngerokok juga? Banyak Pak. Barisan paling belakang. Ini sindiran buat acara nanti malam. Taruh. Karena siapa tahu Pak, hati kita tiba-tiba disentuh sama Rasulullah. Makanya kata para ulama, sesungguhnya Rasulullah hadir pada saat itu. Makanya kalau guru-guru kita kasyaf, dia bisa kemudian merasakan, dan dia merasakan kemudian kehadiran Rasulullah. Tiba-tiba tangannya digerakkan, dia mengangkat tangannya, tiba-tiba matanya digerakkan. Kalau kita kan levelnya beda Pak. Subuh jam 4 lewat 6 menit aja berat banget bangunnya Pak. Itu ruh. Maka ruh itu angin. Yang kedua, kata yang namanya ruh itu Pak tidak bisa dirasakan, bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Contohnya, tapi bisa dicium. Ruh itu bisa dicium. Kalau kita tidak merasakan dengan mata, maka ruh itu bisa dicium. Kata Imam Ghazali, bisa dicium. Kok bisa? Bisa. Ba'da al-mautil lahu, kalau telah datang kematian padamu, maka sesungguhnya ketika jasad itu masih di depan kita. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia, jasadnya masih di depan, itu ruhnya belum kemana-mana. Ruhnya itu berdiri di sampingnya. Kapan ruhnya itu digenggam Allah? Kalau sudah 7 langkah meninggalkan kuburan. Itu ruhnya baru digenggam Allah. Tapi kalau belum, itu ruhnya, ini jasadnya, maka ruhnya berdiri di sampingnya. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila. Dia akan tetap berdiri seperti itu sesuai fitrahnya. La tabdila, dan gak akan pernah berubah. Jadi Pak, jadi saat kita ngelihat jasad orang tua kita, ruhnya masih di situ, maka berlakulah yang baik terhadap ruh orang tua kita. Berlakulah yang baik terhadap ruh ibu kita. Kita bisa cium? Iya. Makanya jangan heran Pak, kalau kita datang ke sebuah jenazah sedang takziah, tiba-tiba kita nyium, wangi ya. Wangi banget. Tapi kita kemudian bisa juga mencium tiba-tiba, bau banget. Dalam hati kita ngomong, bau banget. Jadi hati-hati Bu. Yang ibu-ibu hobi belanja lajada, hati-hati. Meninggalnya diantar JNE soalnya. Hati-hati. Nanti ruhnya kita bisa ngerasain. Dan berulang kali, karena saya biasa ngurusin Pak, memandikan, mengkafani. Berulang kali kemudian saya nyium. Tapi sebagai amil saya tidak boleh kemudian menyebutkannya. Bau amat ya. Saya pernah ngurusin jenazah, itu busuk dari pinggang sampai kaki. Padahal baru 4 jam. Hitam Pak. Bau. Tapi sebagai amil saya nggak boleh kemudian pakai masker Pak. Amil itu menjaga aib. Makanya selama COVID saya mandiin Pak, nggak pakai masker. Ya akhirnya kena Delta, kena Alpha 2 kali. Tapi ya sudah, Allah buat kemudian doain banyak orang yang sehat.
tutup aibnya, bau Pak. Kita akan ngerasakan itu. Itu sebabnya Pak, ketika kemudian kita datang kemudian melihat jenazah dalam keadaan kemudian wangi, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati yang sama. Allahu biha bihusnil khatimah. Tapi kalau seandainya kemudian ternyata meninggalnya dalam keadaan buruk dan kita nyium bau, maka kata para ulama, berdoalah kepada Allah sebagaimana engkau berdoa setiap selesai waktu habis salat kita berzikir, Allahumma azirna minan nar. Kita minta sama Allah. Hati-hati. Itu ruh. Saat kemudian jenazah sudah ada di depan mata Pak, sudah meninggal dunia, ruh itu masih ada di sampingnya. Saat apa ruh bisa melihat orang yang hadir? Iya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ruhnya berkata, ruh itu bisa melihat siapa yang nangis, siapa yang datang, siapa yang berdoa, siapa yang membaca yasinnya, siapa yang kemudian mengabaikannya. Ruh itu bisa melihat. Makanya Pak, bahagialah kalau kita memiliki anak-anak yang salih dan salihah, yang saat kemudian kita kemudian meninggal dunia, anak kita duduk di sampingnya, tangisannya dengan doa, tangisannya dengan bacaan Qur'annya, tangisannya dengan kemudian memohon ampun untuk kita. Nanti ruhnya akan ngomong, nah bacain Quran buat Abi, nah doain Abi. Ruhnya ngomong, yaqulul aqlul qabri, sesungguhnya roh itu ngomong tapi kita kagak denger. Makanya Pak, dalam hadis itu sampai disebutkan, kalau kita kemudian datang ziarah dan kita mengucapkan salam pada ahli kubur, maka sesungguhnya ruhnya langsung dibalikan dan dia menjawab salam kita. Dan saat itu ketika kita ngomong, maka semua apa yang kita omongin denger dia Pak. Makanya nggak boleh curhat di kuburan. Ya, saya masih jomblo ya, nggak usah. Makanya kata karena Imam dalam tafsir Ibnu Sirin, dalam tafsir Ru'yah, kata Ibnu Sirin ngomong begini. Kalau seandainya engkau datang ke kuburan, maka ada satu kata yang sebaiknya engkau ucapkan saja. Cukup. Apa katanya? Aku rindu. Ngomong. Abi, kangen. Umi, kangen. Abi, kangen. Dia dengar tuh Pak. Kangen Abi. Kangen jalan-jalan sama Abi. Kangen dipeluk Umi. Masya. Makanya sampai kemudian Ibnu Sirin ngomong, kalau antum gak pernah bermimpi ketemu orang tua, padahal ayah dan ibu kita sudah gak ada, maka sesungguhnya antum telah kehilangan rindu pada orang tua kita. Banyak di sini orang tuanya sudah gak ada. Tapi apa bapak mimpi ketemu sama ayah ibu? Kalau bapak nggak pernah mimpi ketemu ayah dan ibu, maka kata Ibnu Sirin kita sudah kehilangan zauq, rasa rindu kepada orang tua. Rasa rindu sama orang tua. Bagaimana supaya rindu itu muncul? Ziarah. Ziarah itu mengajarkan kita supaya muncul perasaan rindu. Karena kalau mimpi bertemu dengan ayah kita, mimpi bertemu ibu kita, kita bisa melihat bagaimana keadaan mereka di alam barzah. Jadi datang. Kalau yang makamnya deket datang sebulan sekali. Ngomonglah sama ayah. Ya, rindu. Umi, kangen. Saya kangen masakan Umi, sayur asam Umi. Sayur asam kokom mah beda Umi. Nggak usah curhat sampai ke sana juga kali. Cukup ngomong itu doang. Tuh. Ruhnya masih di samping. Makanya bahagia memiliki anak yang saleh dan salihah. Maka wajarlah kalau Rasulullah berkata ziyadatan amalan hasanah au ziyadatan amalan sayyi'ah. Seseorang yang jasadnya masih di depan mata bisa bertambah kebaikannya au ziyadatan amalan sayyi'ah, atau bisa bertambah keburukannya. Bisa tambah kebaikan, bisa tambah keburukan. Dari mana kebaikannya? Dari anaknya yang salih dan salihah, dari istrinya yang menangisnya tidak meratap, dari kemudian keluarga besarnya yang terus datang dan mendoakan dan bacaan Quran untuk dirinya. Dia ngomong tuh, makanya kalau istrinya lagi kemudian berdoa saat kita nggak ada Pak, dia ngomong,
Umi, terima kasih Umi, engkau nambah pahala untuk saya nanti masuk ke dalam kubur. Tapi kalau misalnya kemudian ziyadatan amalan sayyi'ah, tapi juga jangan lupa bahwa keburukannya bisa bertambah. Dari mana keburukannya? Anaknya saat sakaratul maut dia kagak ada, saat telah meninggal dunia juga tidak ada, saat dimakamin juga tidak ada, saat disolatin dia tidak ada, dia sibuk kerja dengan dunianya. Banyak ya begitu? Sedih Pak. Sedih. Maka wajarlah Pak, salah satu kesedihan orang tua nantinya saat kita nggak ada, saat ruh kita, saat kemudian kita berdiri di jasad kita ngelihat anak kita nggak ada. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan Pak, kalau kita masih ada ayah dan orang tua kita Pak. Usahakan datang, tinggalin dunia Pak, tinggalin. Datang. Datang gimana pun caranya kita datang. Karena itu yang terakhir, karena itu terakhir ruh itu akan ngelihat kita. Dari mana tambahan keburukannya? Dari kemudian anaknya yang cuma menangis, pingsan-pingsan, kagak doa. Dari mana tambahan keburukannya? Dari istrinya yang cuma nangis-nangis, pingsan-pingsan, kagak berdoa. Ya, jadi kalau istri kita meninggal dunia, jangan nangis berlebihan. Cukup kirimin doa. Karena kalau nanti kemudian kita mempelajari kitab ini, kita akan sadar Pak, kita ketemu lagi. Makanya ada sunnah hasanah, kebiasaan baik yang dilakukan para ulama Pak. Kalau seandainya sudah dikafanin, wajahnya akan ditutup untuk terakhir kali. Itu sunnah hasanah, kebiasaan yang baik dari para ulama, bukan bid'ah. Apa-apa sebentar-bentar bid'ah melulu gua. Makanya baca kitabnya lebih banyak. Jangan cuma satu lu baca. Itu sunnah hasanah, kebiasaan yang baik dari para ulama. Kenapa kemudian harus ditutup? Para ulama mengambil surat Al-Fussilat ayat 41. Walakum fiha ma tad'un. Nanti setiap anak-anak kita, setiap orang yang masuk surga, anak kita, siapapun yang nanti masuk surga, walakum fiha ma tad'un, dia akan minta apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu permintaan semua anak-anak yang soleh, dia akan minta agar dia bisa masuk surga bersama orang tuanya. Semuanya sama Pak. Semua anak akan ngomong begitu. Semua anak. Akan kita bahas pembahasan itu pada pertemuan kita Desember. Kisah haru. Jangan kalah sama Indosiar. Indosiar aja ada season 2, season 3 Pak. Tapi TV saya udah semut semua sekarang Pak. TV-nya semut semua saya Pak. Maka kata para ulama, sesungguhnya saat kita ngomong Pak, itu adalah pernyataan dari kemudian suami kepada istrinya yang tidak ada, dari anak kepada kemudian orang tuanya sebagai bentuk janji bahwa dia ingin bersamanya di dalam surga. Makanya Pak pas ditutup ngomonglah. Istrinya ngomong kepada suami yang sudah nggak ada, Abi, saya ridho, saya ikhlas. Kalau kata saya Ali Abdurrahman Kalantani ngomongnya, saya ridho, saya ikhlas. Saya ridho, saya ikhlas Abi. Saya janji ya Abi, akan merawat anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah. Saya janji Abi, saya janji. Bahkan saya berjanji kepada Allah ya Abi, saya mau masuk surga bersama Abi dan saya nggak akan menikah lagi. Karena wanita yang sudah ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, dia nggak akan bisa masuk surga bersama suaminya kalau nikah lagi. Masya Allah. Jadi itu kalau istri ya. Kalau suami beda. Kalau suami beda. Kalau suami makanya nggak usah janji-janji begitu. Nggak usah ngomong, Umi, saya ridha, saya ikhlas, saya janji akan menjaga dan anak-anak agar jadi anak yang saleh dan salihah. Titik sampai itu, nggak usah koma. Kagak bisa dipegang janjinya. Cukup. Makanya dalam kalimatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatun adnin yadkhulunaha." Masuklah kamu ke dalam surga. Wa man salaha, bersama orang-orang saleh, min abaihim, bersama ayah dan ibumu, wa azwajihim, bersama istri-istrimu.
Jadi kalau lelaki sama istrinya. Kalau wanita enggak. Wanita dia bisa masuk bersama suaminya kalau yang telah meninggal dunia, kalau dia enggak nikah lagi. Nah, makanya kalau dia lakukan itu, bidadari surga itu iri dengan dirinya. Karena seorang wanita suaminya bisa diserebut oleh bidadari surga itu cuma karena dua hal. Ini catatan. Yang pertama, kalau suaminya meninggal dunia lantas dia nikah lagi, maka suaminya menjadi dimiliki oleh bidadari surga. Gak usah ngomong ya sama istri, ntar lu nikah lagi aja. Gak usah. Karena istri kita akan jauh lebih cantik dari bidadari surga. Akan jauh lebih cantik karena mereka iri. Yang kedua, kalau bapak diomelin sama istri, dimaki-maki sama istri, maka bidadari surga di akhirat ngomong, laki lu jadi milik gua. Jadi hati-hati mak kalau ngomelin laki, lakinya jadi milik bidadari surga. Ya Pak, jadi kalau bapak diomelin, omelin aja terus, ntar gue jadi milik bidadari, begitu Pak. Sampai begitu. Makanya wajarlah kalau seorang wanita nggak boleh lebih tinggi daripada laki-laki. Suara istri nggak boleh lebih tinggi daripada suami. Lebih tinggi. Ibu protes tuh. Emang suara saya cempreng Ustadz? Oh, kalau cempreng beda. Kalau cempreng beda, yang penting dalam amarah. Itu masih ada Pak. Tutup, anaknya nanti ngomong. Atas saya Ali Abdurrahman Kalantani, anaknya ngomong, Abi, saya ridha, saya ikhlas Abi. Saya ridha, saya ikhlas. Abi, saya minta maaf. Kalau dulu waktu Abi masih hidup, saya suka melanggar perintah Abi. Saya suka jarang salat. Saya tidak mengikuti perintah Abi. Tapi Abi, saya janji, setelah hari ini saya akan menjadi anak yang salih dan salihah. Makanya Pak, jangan berhenti doain anak kita jadi anak yang salih dan salihah. Walaupun anak kita di Kapuk katanya tawuran mulu. Lagi rame tawuran terus. Jangan berhenti doain Pak. Kita nggak pernah tahu kapan anak kita jadi anak yang saleh dan salihah. Ada seorang kemudian pasien datang kepada saya kemudian ngomong begini. Ustadz, nangis. Ustadz, saya durhaka sama orang tua saya. Tapi ayah dan ibu saya sudah nggak ada. Bagaimana caranya Ustadz agar saya bisa minta ampun, agar saya bisa minta maaf? Masya Allah. Pak, lihat, dia baru sadar, dia baru taubat, dia baru hijrah setelah ayah dan ibunya nggak ada. Apakah kemudian dia sadar dan taubat? Apakah karena dia cuma bergaul dengan kawannya orang-orang salih? Lah, tidak. Kata Rasulullah, la sa'adatu at-tafal ma lam yakunu hunnakal aba'u fi zalik. Anak nggak mungkin jadi anak yang saleh, anak nggak mungkin jadi anak yang sukses kalau tanpa doa dari orang tua yang dipanjatkan untuk dirinya. Jadi Pak, jangan berhenti untuk berdoa sama Allah agar anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Bisa jadi anak kita bandel banget Pak, ya Allah, bandel banget. Tapi kalau Bapak berdoa akan datang masanya doa kita dikabulin sama Allah, anak kita jadi anak yang saleh dan salihah. Maka kata Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, anak yang hari ini kemudian tidak menjadi anak yang saleh dan salihah karena ayah dan ibunya berhenti mendoakannya. Jangan berhenti Pak. Makanya wajarlah kalau Rasulullah SAW berkata yang namanya mandul itu bukan gak punya anak. Tapi yang namanya mandul itu memiliki anak banyak tapi tidak memberikan manfaat. Itulah mandul yang sesungguhnya. Setelah itu ruhnya dimandiin Pak. Saat gimana kalau istrinya kemudian nangis-nangis gak kuat menahan. Nangisnya pindah ke kamar. Jangan di depan jenazah. Ibu kalau misalnya nggak kuat ditinggal suami, pindah ke kamar. Ustadz, rohnya ngikutin nggak? Enggak, lu mah kebanyakan nonton film Indosiar. Kagak. Rohnya dipantek di situ aja. Kagak bisa kemana-mana. Allah sudah tetapkan di situ. Jadi itu sebabnya jangan sampai air mata itu tumpah dan membasahi jenazah dan menjadi pemberat timbangan keburukannya. Jadi kalau mau nangis, kata Imam Ghazali, dua. Kalau mau bikin nangis, maka nangislah dua. Yang pertama dalam keadaan berdoa sama Allah. Abi, Allahumma firlahu.
doa. Bisa? Bisa, Bu? Bisa. Kita pasti bisa. Kalau kita ingat ayah kita udah langsung, Rabbi. Boleh nangis. Yang kedua, kalau kita beristighfar sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, kita minta ampun sama Allah. Karena istighfar itu nanti akan jadi pengampunan buat orang tua kita semua. Makanya wajar Pak, ada nanti orang tua yang dikeluarkan dari lembah-lembah neraka. Dibawa masuk ke dalam pintu surga. Ketika sampai di dalam pintu surga, lantas kemudian Allah berkata kepada Ridwan, ya Ridwan, bawa masuk dia ke dalam istana-istana di dalam surga. Nazarul ainul Pak. Menangislah Pak ayahnya lantas berngomong kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ana haza. Ini dari mana? Ma'af'al. Amalan saya apa? Sehingga saya bisa dapat istana surga. Kata Allah, bukan amalanmu. Ini adalah dari istighfar anakmu yang dipanjatkan untukmu. Makanya Pak, wajarlah Pak, kalau guru saya selalu ngingetin. Guru saya selalu ngingetin Kiai Haji Mahfud Siddiq. Itu selalu ngingetin, kalau Bapak beristighfar sama Allah, maka ingatlah 3. Yang pertama, dosa kita. Ingat dosa kita. Astagfirullah, kemarin gue main judi, astagfirullah. Ingat. Yang kedua, ingat ayah dan ibu. Astagfirullah. Nangis. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa kaum muslimin. Jarang tuh yang begitu. Cuma Rasulullah SAW yang melakukan itu. Maka Rasulullah SAW sayang banget sama kita, Pak. Kita mah gak pernah ngingetin, ngapain gue minta ampun buat si dia. Dia aja gue parkir di depan rumahnya baru 5 menit udah ngomel-ngomel. Banyak yang begitu? Banyak. Kan cuma 5 menit, Pak, sabarin dikit. Sabarin dikit ya Allah. Nggak ngapain gue minta ampun buat dia. Gue numpang buang sampah. Ciki doang, dia ngomelnya 3 hari 3 malam. Ke tempat sampah dia ya Allah. Pak. Ada di sini? Banyak? Ya Allah. Pak. Mudah-mudahan di sini mah enggak ya. Sini mah orang soleh semua. Kelihatan kok Pak, orang soleh mah kelihatan. Iya, kalau nggak kelihatan Bapak hantu. Itu jadi begitu Pak, kalau kita nangis. Rohnya dibawa Pak, dimandiin. Mandiin. Mustahab, saya tetap harus ngingetin. Kalau suaminya yang meninggal dunia, usahakan istrinya ikut memandikan. Amilnya ada, syahidan, saksi, membantu. Tetapi istrinya ikut mandiin, guyur. Anaknya ada, guyur. Maka Bapak kalau misalnya istri kita meninggal dunia, Bapak juga ikut mandiin. Karena ruhnya masih ada di sampingnya. Ruhnya akan ngomong, Umi, kenapa engkau nggak mandiin saya? Bukankah dosa saya paling banyak kepada dirimu? Alladzi yafirullahu fi zunubikum. Kalau Umi mandiin saya, Umi ngeguyur badan saya, maka dosa saya habis kepada Umi. Tolong Umi, tolong. Itu rohnya itu sampai ngomong Pak. Cuma kita kagak denger. Makanya Bu, jangan sibuk nangis kalau laki kita nggak ada. Mandiin. Ngomong dari sekarang sama istri kita. Mi, tolong mandiin. Amil ada, bantuin. Tapi Umi juga harus guyur. Nah, kalau Abi nggak ada, tolong mandiin. Nah, ngomong sama kemudian. Karena dosa kita paling banyak dengan keluarga, Pak. Betul? Dosa kita paling banyak dengan keluarga. Seringkali kita berbohong. Saya nggak pernah mampir ke rumah Ratna. Padahal saksinya ada 16 orang. Saksinya banyak, masih aja bohong Pak. Dosa kita bisa jadi banyak. Mandiin tuh Pak.
Selesai dimandiin, dikapanin, rohnya ada di sampingnya, Bu. Kapanin, bantuin ngapanin, walaupun cuma nyemprot parfum, walaupun cuma kemudian ngasih kapur barus, bantuin, megangin, minimal doain di sampingnya. Jangan sibuk dengan dirinya sendiri, bantu, karena roh ada di sampingnya. Roh itu masih ngeliat istrinya bantuin atau tidak, istrinya meratap atau tidak, istrinya berdoa atau tidak. Roh itu bahkan kemudian menyaksikan siapa yang datang, siapa yang doain. Ya Allah, ternyata Pak Marjuki datang. Padahal saya suka berantem terus sama dia, ternyata dia datang dan mendoakan saya. Tapi ya Allah, Pak Anwar kok kagak datang? Nggak ada ya Pak Anwar ya? Kok Pak Anwar nggak datang ya Allah? Padahal dia bestie saya, teman dekat, main bulu tangkis, mancing bareng. Tapi kok dia kagak datang, Pak? Makanya kita nanti akan ngelihat teman kita siapa pada saat kita kena musibah, saat kita sudah nggak ada. Makanya sampai diingatkan oleh para ulama, kalau yang datang 100 orang maka 100 kebaikan buat kita. Kalau yang doain 100 orang maka 100 kebaikan buat kita. Semakin banyak orang yang datang maka semakin banyak kemudian kebaikan yang bisa kita kumpulkan. Tapi nggak mungkin kita bisa banyak kebaikan kalau kita meninggal dunia kalau Bapak nggak pernah suka sholat berjamaah. Ini udah saya sampaikan ya DKM. Nah, tuh jangan sampai kita ninggalin. Rumah dekat masjid, azan kagak datang. Ini ingetan ya Pak. Nanti Allah yang gerakin siapa yang datang. Kemarin 2 hari yang lalu kawan saya meninggal dunia. Masya Allah. Kawan saya dari Surabaya sampai datang, merelakan datang. Siapa yang ngegerakin dia dari Surabaya? Allah. Kawan saya dari Madura datang. Siapa yang ngegerakin? Allah. Allah yang ngegerakin akhirnya datang, bela-belain. Kalau Allah yang sudah ngegerakin hati Pak, Masya Allah, maka dia kemudian masjidnya sampai keluar disolatin. Sampai yang mendoakannya sampai 3 ulama saat itu. Bahagia banget itu Pak. Wajarlah kalau kemudian istrinya nggak nangis Pak. Istrinya biasa aja. Istrinya nggak nangis, tapi mulutnya berzikir sambil megang tasbih gitu. Anaknya kemudian 6 orang nggak ada yang nangis, kelihatan tenang banget. Mungkin jawabannya akan sama seperti jawaban kemudian seorang wanita di daerah Pasar Kemis yang ketinggalan, yang ditinggal oleh suaminya. Ketika ditanya, ya ukhti, kenapa ukhti nggak nangis? Kenapa ukhti tidak kemudian menangis? Kata dia, untuk apa saya nangis Ustaz? Kalau saya tahu kematian suami saya kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik, dia akan dirahmati sama Allah. Ghurfatil qabri, kuburannya akan dilapangkan, ibaqah, jasadnya akan dibuat wangi, wa muli nuri, dan dipenuhi cahaya dalam kuburannya. Kenapa saya harus nangis? Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita nanti termasuk orang-orang yang mendoakan kita semua. Saking semangatnya dia copot Pak. Itu kemudian diangkat kerandanya. Apakah pada saat diangkat kerandanya rohnya kemudian pergi? Tidak, rohnya ngikutin Pak, di samping keranda. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya roh itu mengikuti kerandamu yang diantarkan ke dalam kuburannya. Ruhnya itu di sampingnya. Ruhnya itu akan ngomong. Ruhnya itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan mendorong-dorong. Kalau seandainya meninggal dunia dalam keadaan baik, ruhnya akan mendorong jasad orang yang ngangkat kerandanya. Didorong. Bisra, asri, cepetan. Ya Allah, Pak, suruh cepetan. Tapi orang yang meninggal dunia dalam keadaan buruk Pak, rohnya itu narik kerandanya, ditahan. Aina tazhabun? Mau dibawa kemana? Serem banget Pak. Rohnya itu ngikutin terus Pak. Sampai di dalam kuburan, dimasukin kemudian jenazahnya. Lantas rohnya itu akan ngomong Pak, ngeliat. Idza mayital kubur, kalau seseorang sudah dimasukkan dalam kubur, wal zalamu tagat alaihi, tanahnya belum ditutup. Ata malaikaini aswadani asraqani, belum datang malaikat berwajah hitam dan biru.
orang lain belum ninggalin kuburannya, baru kemudian dimasukin jasadnya. Apa kata Rasulullah SAW? Yurifikuhu arba'atun nari. Roh itu bisa ngeliat tubuhnya diselimuti 4 api. Pak, baru dimasukin kita ngelihat badan kita sudah dibakar sama Allah. Ikapu tasgili, nggak akan padam Pak, sampai Allah Subhanahu Wa Taala tasgili, memadamkannya. Bagaimana cara memadamkannya? Ala ra'si, api di kepalanya nggak akan padam. Itfa'u masalah, sampai kita termasuk orang yang senantiasa menegakkan sholat. Maka jangan pernah tinggalin sholat Pak. Hanya gara-gara asam urat kagak sholat, hanya gara-gara pengapuran kagak sholat. Jangan ninggalin sholat. Seusaha mungkin. Walaupun kadang-kadang masjid kita banyak yang tangga, kadang-kadang kasihan orang tua kita juga ya. Ada orang tua nangis Pak di masjid dekat depan Budi Luhur, nangis curhat sama saya, ngobrol, selesai kemudian ngobrol, Ustadz, ternyata pas lagi ceramah dia ternyata ada di bawah Pak, lantai bawah, sambil nungguin sendal, dia nggak bisa naik ke atas. Dia nungguin tuh sampai saya selesai keluar, kemudian dia meluk, lantas kemudian ngomong nangis, Ustadz, saya pengen ke atas. Saya pengen ke atas Ustadz, tapi saya gak kuat. Saya pengen sholat di atas Ustadz, tapi saya gak kuat. Banyak gak orang tua kita yang dulu rajin tiba-tiba gak bisa? Itu sebabnya adanya anak itu membantu dan menuntunnya. Ternyata dia pengapuran. Kiri kanan, dengkulnya sudah goyang. Jadi kalau dia naik turun, sakitnya luar biasa. Kalau ada anak Pak, seperti yang di Kota Bumi Pak, anaknya itu sampai ngegontong ayahnya hanya sekedar untuk membawanya sholat. Ayahnya ngomong, nah gotong ayah, Abi mau sholat di masjid. Ya Allah, malu kita Pak. Malu. Ini jadi renungan buat kita. Ya Pak, jangan tinggalin sholat kita Pak. Sebisa mungkin. Bapak boleh mancing waktu azan, tinggalin. Bapak boleh beraktivitas, waktu aktivitas apapun saat azan datang, tetap tinggalkan. Tinggalin. Karena akhirnya yang paling bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala cuma ibadah dan sujud-sujud kita. Summa litaskunu suyuhan. Beruntunglah kita kalau masih dikasih kesempatan. Karena kalau nanti tidak dikasih kesempatan, penyesalan yang ketiga baru datang setelah kita berada di dalam gerbang, di depan gerbang neraka. Lantas kemudian baru kita menyesal sambil berkata, ya laitani lam usriku bi rabbi ahada. Ya Allah, celaka saya, ya Allah, celaka ya Allah. Kenapa saya dulu kagak sujud? Kenapa dulu saya kemudian ingkar samamu? Makanya songong banget kalau ada artis yang ngomong, biarin gue masuk neraka nanti. Ya lu baru masuk penjara aja udah teriak-teriak. Ada yang begitu? Ada Pak. Baru masuk penjara dia teriak-teriak, gimana masuk neraka nanti? Makanya wajarlah Pak, nggak boleh kita ngomong, saya pengen masuk neraka. Karena Allah telah mencatatnya sebagai penghuni neraka. Bahayanya. Makanya Imam Hasan Al-Bisri ketika dengar ada orang yang kemudian mau minta masuk ke dalam neraka, nangislah Imam Hasan Al-Bisri, dan itu nangis 1 harian. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa engkau menangis? Saya menangis si Fulan, karena si Fulan kemudian meminta dirinya masuk ke dalam neraka. Karena sesungguhnya ketika dia minta masuk ke dalam neraka, Allah telah mencatatnya, zalika adna ayrafna fala yuzaina. Allah telah mencatatnya sebagai penghuni neraka. Makanya Pak, nggak boleh bangga dengan dosa kita. Kita boleh jadi banyak berbuat dosa, tapi jangan jadikan kebanggaan dosa-dosa kita. Sampai di makam Pak. Api yang kedua, api batni, api di perutnya gak akan padam. Itfa'u masyam, sampai kita termasuk orang yang berpuasa. Usahakan kita puasa Pak, boleh jadi kita cuma puasa Ramadan. Kita tidak sanggup puasa Senin Kemis, tapi usahakan Ramadan jangan ditinggal. Boleh jadi kita tidak puasa Ayyamul Bid, tapi kita jangan tinggalkan Ramadan. Boleh jadi kemudian kita puasa yang lainnya, enggak puasa yang lainnya, puasa Daud.
tapi jangan pernah tinggalkan Ramadan. Karena sesungguhnya kalau kita meninggalkan Ramadan, maka sudah jelas api di perut kita nggak akan pernah padam. Apalagi kita depan pasar nih Pak, banyak makanan, godaannya banyak banget ya. Ya Allah, godaannya banyak banget Pak, berat godaannya. Nah, jadi jangan sampai ditinggalin Pak puasa Ramadan kita, kecuali kita telah kena ruksah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa. Api di kedua tangan kita nggak akan padam sampai nanti kita termasuk orang yang bersedekah. Maka usahakan Pak kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu sebabnya Pak, saya selalu ngingetin kepada para jamaah dalam kitab Ta'lim Muta'alim, diingatkan kepada kita semua, Pak, yang namanya kemudian keberkahan, kemudian kita hadir, kemudian datang ke sini, itu sesungguhnya kalau kita dikasih minum, kita telah melepaskan, dikasih minum yang bentuknya sedekah dari para jamaah, kita telah melepaskan 72 musibah dalam hidup kita. Kitab Hawi, Imam Syafi'i. Musibah itu 99. Kalau kita 72 musibah sudah dilepas ke depannya, berarti musibah kita tinggal 27 Pak. Ujiannya tinggal 27 lagi. Maka nggak usah ngomong sama Allah, ya Allah ujian saya banyak banget. Pan baru 6, masih ada 93 lagi. Ada tuh yang begitu tuh Pak. Ada orang yang datang kepada saya, pasien, Ustadz, ujian saya banyak banget. Coba ibu hitung, ujian ibu berapa? Dia hitung. 11 kali Ustadz, ya berarti masih 88 Ibu. Terus gimana Ustadz? Iya, yang paling mudah untuk mencegah musibah kita, sedekah. Kalau tidak mampu sedekah Pak, datang ke majelis ilmu, Anda minum air ini, makanya ini airnya jangan, kalau Bapak nggak minum, bawa pulang. Karena air ini adalah bentuk sedekah dari jamaah yang kalau Bapak minum melepas 72 musibah. Itulah kemudian pentingnya Pak, kita ngaji kitab Ta'lim Muta'alim. Makanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim 4 Pak. Manfaatnya kenapa kita ngaji? Pertama dapat ilmu. Ini mah banyak jamaah kita, kalau ustadznya bukan ini gua kagak mau datang. Ada? Datang Mak. Oh banyak. Oh, mak protes, kalau ustadz ini gue mah kagak mau datang, kalau ustadz itu baru gue datang. Ya Allah, Pak, tetap datang. Kalau kita nggak dapat ilmu, maka dalam kitab Ta'lim Muta'alim Pak dapat yang kedua, silaturahim. Betul? Udah biarin nyender di belakang, gue mah kagak demen sama ustadz itu. Udah nyender aja di samping, kaki lurusin, nggak apa-apa. Kagak nyindir ini. Tuh. Nggak apa-apa, datang Anda dapat silaturahimnya. Makanya karena masjid dan musola adalah tempat silaturahim terbesar, maka saya paling kesel kepada jamaah yang datang kemudian sholat, setelah itu pulang. Nggak ada itu kemudian basa-basinya dengan jamaah yang lain. Ada yang begitu? Banyak. Insya Allah. Bro, boleh jadi kamu nggak salaman dengan orang di sampingnya. Lu punya pemahaman yang berbeda, nggak mau salaman. Tapi tetap harus basa-basi dengan yang lainnya. Kalau mau pergi, ngomong dulu sama sampingnya. Kalau dia tidak lagi berdoa, sentuhlah pahanya. Sentuh pahanya. Gua duluan. Gitu. Gampang nggak Pak? Gampang. Ini sindiran buat kita. Yang sholat datang, langsung kabur. Allah. Ada di sini. Katanya kalau salaman bid'ah lagi dia ngomongnya. Aduh, rusak nih. Kalau begini jadinya ntar masjid sepi Pak. Sepi nggak? Sepi. Tadi ada yang tahriman ayah kita. Mengingatkan di waktu sebelum datang waktu sholat, saya termasuk orang yang setuju. 40 ayat hitungannya, 10 atau 15 menit. Kenapa? Karena subuh sekarang jam 4:06. Kalau nggak ada yang bangunin Pak, gerabak gerubuk Pak. Ya Allah udah azan. Udah Pak, ketinggalan. Itu sebabnya Pak. Saya kemarin habis safari dakwah di daerah Purwokerto. Lantas kemudian saya suruh khutbah Jumat. Jumat sekarang berapa Pak? Jam 11.37. 11.37, pas sampai kemudian udah 11.37, lantas kemudian dia ngomong, Ustadz, di sini mah Jumatnya jam 12. Masya Allah.
Jadi kita nungguin ya Ustadz. Iyalah bolehlah. Tahu gitu gue datang jam 12. Ternyata di sana kayak Jumat di jam 12. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Tetap waktu terbaik adalah sholat tepat waktu. Tapi kalau misalnya nggak ada jam, tungguin aja. Jadi tungguin boleh Ustadz? Boleh, tungguin sampai jam 12. Udah tungguin Pak. Bener jam 12 rame Pak. Masya Allah Pak. Jadi ya udah, memang begitu. Kalau jamaah nggak diingetin 10-15 menit sebelum datang waktu sholat, pasti Pak sepi. Diingetin aja sepi. Betul. Diingetin aja sepi. Ini aja untung hari Sabtu atau Minggu. Coba kalau hari biasa Pak, rame penuh. Rame nggak? Wih, Masya Allah. Jangan kayak di masjid sebelah ya Pak. Cuma 5, 1 imam 4 tiang. Banyakan tiangnya. Sini mah penuh insya Allah Pak. Jadi itu silaturahim. Yang ketiga Pak, kita dicatat sebagai orang yang nanti sebagai yang punya hak untuk masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu harus pernah datang ke yang taman-taman surga. Taman surga itu cuma 2. Yang pertama raudhah. Yang kedua majelis ilmu. Jadi orang yang punya hak, dia pengen masuk surga nggak pernah datang ke majelis ilmu. Ya Allah, nggak bisa Pak. Orang yang datang, yang masuk surga adalah orang yang pernah datang ke majelis ilmu. Nah yang keempat Pak, kita dapat berkat. Inilah berkat. Sebenarnya berkah, tapi diganti jadi tamar buto, ya jadi berkat. Kita dapat berkat. Nah berkat inilah yang dibawa. Makanya jangan heran orang tua kita dulu kalau kondangan suka ngantongin 1. Yang pengen banyak kantongin, semua kantong ada. Buat siapa Pak? Buat istri, buat anak, buat cucu. Kenapa mereka ngasih? Ini orang tua dulu Pak, hebatnya orang tua dulu. Kenapa? Agar mereka anak dan istrinya juga terlepas 72 musibah ke depannya. Nah ini nih, ntar bawa ya Pak. Ini udah disediain nih. Ini ntar ditinggalin di sini. Jangan Pak, bawa. Ini aja udah saya charter nih Pak. Bawa. Karena itu akan melepas. Maka kalau ada hidangan yang disediakan oleh jamaah, jangan pulang, makan dulu. Ini banyak yang pulang. Banyak. Ya bungkus aja bungkus. Itu yang ketiga. Yang keempat, api di kedua kaki kita nggak akan padam sampai nanti kita datang ke majelis ilmu. Jadi usahain kita datang Pak. Siapapun guru kita yang kemudian mengajarkan kepada kita, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tetap datang. Karena kita dapatkan kebaikan yang lain dari cuma sekedar cuma ini. Ustadz saya ngajinya di YouTube. Di YouTube itu nggak ada pengajian. Banyak yang begitu tuh. Yang namanya majelis ilmu dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim itu 3. 1, gurunya bisa melihat muridnya. Betul? Yang kedua, muridnya bisa melihat gurunya langsung. Yang ketiga, ada ilmu yang diajarkan. Jadi kalau YouTube bisa nggak gurunya ngelihat kita? Nggak bisa, makanya saya nggak mau ngaji nge-zoom. Nggak mau. Gue lagi ceramah semangat-semangat, dia masak. Saya ngaji semangat-semangat, ibunya pakai daster, atasnya jilbab. Oh ya Allah. Saya nggak mau ngaji nge-zoom, percuma. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim nggak akan pernah dapat ilmunya. Maka hari ini mudah-mudahan kita menjadi renungan buat kita semua Pak, untuk menjadi orang baik di tengah kita semua. Dan mudah-mudahan kita akan tetap hadir di tempat ini Pak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan dan hidayah kepada kita semua. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, mungkin